اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Sahihul Bukhari dan kita masih membahas Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Dan ini adalah kitab yang ke-70 di dalam kitab Sahihul Bukhari. Dimulai dari hadis 5370 sekian sampai sekarang pada pembahasan kita yaitu tentang makanan sawit. Hadis 5390. Tapi sebelum dilanjutkan, kembali ke hadis sebelumnya 5389. Di situ ada perawi an Ibnu Abbasin anna Ummu Hafidin. Nah, Ummu Hafid itu bukan Maimunah, tapi saudarinya Maimunah. Sehingga saya ralat apa yang saya jelaskan kemarin bahwa Ummu Hafid adalah kunyah bagi Maimunah. Nah, itu tidak benar ya. Dia Maimunah punya saudari namanya Huzailah atau Hazilah dan itu kunyahnya adalah Ummu Hafid. Baik, sekarang bab berikutnya bab sawiki, bab makanan sawik 5390. Di sanad al-muttasil ila al-muallif rahimahullah ta'ala qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad an Yahya an Bushair bin Yasar an Suwaid bin Nu'man annahu akhbarahu annahum, bahwasanya para sahabat kanu adalah mereka ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bis Sahba, di tempat namanya Sahba. Wahiyah, dan Sahba itu ala ruhatin, satu sore min Khaybar, dari tanah Khaybar. Jadi maksudnya kalau menuju ke Sahba dari Khaybar, maka kita butuh perjalanan satu waktu sore. Fahadaratis salatu, lalu datanglah salat, maksudnya waktu salat. Fada'a, maka beliau meminta bita'amin, satu makanan. Falam yajidhu, maka beliau tidak mendapati makanan itu illa sawiqan, kecuali makanan sawik. Falaka, maka beliau pun mengunyah minhu, dari sawik tersebut. Falukna, maka kami pun mengunyah ma'ahu, bersama beliau. Thumma, kemudian da'a, beliau meminta bima'in, air. Famat madha, lalu beliau berkumur-kumur. Thumma shalla, kemudian beliau salat. Wa shallaina, dan kami pun juga salat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, halalnya makanan sawik, maka dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawik itu adalah satu makanan yang dibuat dari tepung atau gandum yang sudah ditumbuk. Maka disebut sawik itu karena dia itu insaqa yang sahu, yaitu mudah untuk masuk ke dalam tenggorokan kita. Maka terjemahan kata-kata sawik ini bisa kita ketahui dari sisi arti bahasanya ya. Insaqa itu mudah mengalir di tenggorokan, maka disebut sawik karena itu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya setelah kita makan, maka hendaklah kita berkumur-kumur supaya sisa-sisa dari makanan yang menempel di gigi itu tidak merusak gigi. Nah, maka ini termasuk satu kebersihan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tamatmadu minal laban." Berkumur-kumurlah kalian tuh dari sebab minum susu. Karena kalau kita tidak berkumur-kumur, maka sisa-sisa dari susu yang masih menempel di gigi itu akan bisa merusak gigi kita. Madmidu minal laban, bukan tamat madu ya. Madmidu minal laban. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa makanan yang sudah dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudhu kita. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah makan sawik, beliau tidak berwudu lagi.
Adapun hadis yang mengatakan tawaddu mimma massatin nar, berwudulah dari makanan-makanan yang sudah dimasak dengan api, hadis riwayat Muslim. Maka hadis itu ada dua pendapat. Yang pertama, dia mansukh. Yang kedua, dia mustahab perintahnya. Jadi perintahnya bukan perintah yang wajib. Ini saya kira suara saya ini lebih jelas di luar daripada di dalam. Gimana nih? Solusinya gimana ini? Berarti antum ngajinya di luar gitu. Lebih jelas. Aneh memang ini. Di dalam sinyal lebih keras, tapi yang di luar yang lebih keras. Ini pengaturan apa? Ini soundnya kurang pas berarti. Ada Mas Olson ada. Mas Olsonnya ada. Enggak ada. Hmm? Enggak, maksudnya bukan sekarang. Sekarang nggak bisa. Nanti kalau diperbaiki gitu. Berikutnya. Bab makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab bahwasanya adalah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu, beliau tidak makan hatta yusamma lahu, sehingga disebutkan untuk beliau, faya'lamu, maka beliau mengetahui ma huwa, apa makanan tersebut. Jadi kebiasaan Nabi kalau makan sesuatu itu beliau tanya dulu, ini apa ini? Sehingga beliau memastikan apakah halal ataukah haram. Dan ini termasuk dari perbuatan wara'. Kita menghindari sesuatu yang haram atau menghindari sesuatu yang meragukan, maka dengan cara kita bertanya terlebih dahulu apa yang akan kita makan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kalian itu adalah sikap wara'. Hadis 5391, wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus 'an az-Zuhri qala akhbarani Abu Umamah bin Sahl bin Hunayf al-Ansari anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Khalid bin al-Walid, bahwasanya Khalid bin Walid alladhi yuqalu lahu, yang disebut kepadanya Saifullah, pedangnya Allah, akhbarahu, telah mengabari kepada Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya Khalid dakhala, masuk ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Maimunah, kepada Maimunah. Siapa Maimunah? Wahia khalatuhu, dia itu adalah bibinya Khalid. Wa khalatu Ibnu Abbas, juga bibinya Ibnu Abbas. Jadi Maimunah ini bibi untuk 3 orang. Khalid, Ibnu Abbas, Yazid al-Asam. Kalau Khalid sama Ibn Abbas ini sahabat. Kalau Yazid al-Asam ini tabi'i. Fawajada, lalu dia mendapati intaha, pada Maimunah, dabban, biawak padang pasir, mahnudzan, yang dibakar. Jadi mahnud sama dengan masywi. Qad qadimat, telah datang, bihi, dengan biawak padang pasir tadi, ukhtuha, saudarinya Maimunah, namanya Hufaidah bintul Harith min Najd. Nah, kalau di sini disebut namanya Hufaidah, ya. Sementara pada riwayat yang lain disebut namanya Ummu Hufaidah atau Hazilah. Jadi ini biasa seperti itu perbedaan riwayat. Faqaddamat, lalu dia pun menghidangkan ad-dabba, biawak padang pasir, dari Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah Nabi, qallama, jarang, yuqaddimu yadahu, memajukan tangannya, li ta'amin, kepada satu makanan, hatta yuhaddatsa bihi, sehingga diberitahu terhadap makanan tersebut. Wa yusamma lahu, dan disebutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahwa, lalu menjulurkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, telapak tangan beliau, ila dabbi, kepada biawak padang pasir. Faqalat imra'atun, maka berkatalah seorang wanita, minan niswatil hudur, dari wanita-wanita yang hadir di situ. Akhbirna Rasulullah, beritahulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qaddamtunna lahu, apa yang kalian hidangkan kepada beliau. Huwa dhabbu ya Rasulullah, dia itu adalah biawak padang pasir, wahai Rasulullah. Farafa'a, lalu mengangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu, tangannya, anid dabbi, dari biawak padang pasir tadi.
Faqala Khalid bin Walid, maka berkatalah Khalid bin Walid, aharamun adhabhu ya Rasulullah? Apakah haram biawak padang pasir ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, la, tidak. Berarti apa? Halal. Walakin akan tapi lam yakun, tidaklah biawak padang pasir itu di ardi qaumi, di tanahnya kaum saya, yaitu orang-orang Mekah. Fa'ajiduni, maka saya mendapati diri saya a'afuhu, cici kepadanya. Qala Khalidun fajtarartuhu. Khalid mengatakan, lalu saya tarik biawak tadi, fa'akaltuhu, lalu saya memakannya. Wa Rasulullah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duru ilayya, melihat kepada saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya biawak padang pasir hukumnya adalah halal. Dan ini pendapat jumhur ulama selain madhab Hanafi. Madhab Hanafi berpendapat biawak adalah haram. Sementara Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya berpendapat halal. Ya. Bukti halalnya dimakan oleh Khalid, tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya sudah tahu bahwasanya sunnah Nabi ada tiga macam. Ada sunnah fi'li, perbuatan Nabi. Ada sunnah qauli, sabda Nabi. Ada sunnah takriri, yaitu pengakuan Nabi. Nah, di sini Nabi mengakui Khalid memakan, berarti tidak haram. Faedah yang kedua, harus dibedakan antara biawak padang pasir dengan biawak air. Kalau biawak padang pasir, itu bahasa Arabnya adalah dhab. Kalau biawak air, itu bahasa Arabnya adalah warol. Nah, biawak padang pasir, mayoritas ulama mengatakan halal. Biawak air, mayoritas ulama mengatakan haram. Sebagian kecil ulama mengatakan bahwasanya biawak air pun juga halal. Nah, termasuk mungkin Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullah berpendapat halal. Nah, itu sesuai dengan pendapatnya sebagian kecil dari ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, kalau kita mau berhati-hati, maka biawak di Indonesia, biawak air, itu jangan dimakan karena haram menurut mayoritas ulama dengan dasar bahwa dia termasuk dari al-khaba'ith. Bedanya apa? Dua. Yang pertama, biawak padang pasir itu hidupnya di darat, sementara waral itu hidupnya di air. Yang kedua, biawak padang pasir ini makanannya adalah rumput-rumputan. Sementara biawak air atau waral ini makanannya adalah daging-daging, ya, tikus, ular dan sebagainya dimakan. Nah, jadi dari makanannya saja sudah kelihatan jeleknya biawak waral ini. Seandainya ada layar ini bisa saya tampilkan karena sudah saya siapkan gambarnya di sini, waral di samping sini dan ataupun di sampingnya. Tapi karena nggak disiapkan ya udah, nggak perlu sekarang ya. Berikutnya, babun ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanannya satu orang itu cukup untuk dua orang. Maksudnya gimana? Kalau dimakan berjamaah. Nah, sehingga kita dihasung untuk makan berjamaah supaya makanan yang sedikit menjadi cukup. Hadis 5392, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun wa hadatsana Ismailu qala hadatsani Malikun an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain, makanan dua orang, kafis salasah, cukup untuk tiga orang kalau berjamaah. Ta'amul salasah, dan makanan tiga orang, kafil arba'ah, cukup empat orang kalau berjamaah. Maka hadis ini hasungan untuk makan berjamaah. Selain itu juga hasungan untuk menerima yang sedikit. Jadi tiga cukup untuk empat, dua cukup untuk tiga. Nah, maka yang sedikit terimalah. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bahwasanya makan berjamaah menyebabkan berkah, itu hadisnya yang lebih jelas lagi diriwayatkan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum." Makanlah berjamaah, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kaitan hadis ini dengan makan berjamaah. Berikutnya, babun al-mu'minu, orang beriman itu yakulu, makan fi mi'an wahidin, pada usus yang satu. Jadi ususnya orang beriman dalam perutnya cuma satu, sehingga mudah penuh.
5393 haddatsana wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammadin an Nafi'in qala kana Ibnu Umar adalah Ibnu Umar la yaqulu beliau tidak makan hatta yu'ta sehingga didatangkan bimiskinin terhadap seorang miskin yaqulu ma'ahu yang makan bersama beliau. Nah ini karena Ibnu Umar sangat-sangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau disebut al-muta'assi, orang yang selalu meniru Nabi. Nah, maka apapun sabda Nabi dia dengar, dia ikuti. Sabda Nabi salah satunya adalah menghasung makan jamaah. Nah, sehingga dia kalau makan pasti cari orang miskin untuk makan bersama dia. Yang pertama, makan jamaah itu sunnah. Yang kedua, memberikan makan kepada orang miskin, ini ada fadilahnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "At'imil miskin yalin qalbuka." Kalau kamu kasih makan orang miskin, maka hatimu akan menjadi lembut. Nah, maka dia mengumpulkan dua fadilah di sini, fadilah makan jamaah dan fadilah memberi makan kepada orang miskin. Dan seperti ini diriwayatkan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali bersama orang. Hatta masyamilan, ya, sampai beliau itu berjalan 1 mil untuk cari orang supaya makan bersama dia. Nah, itu riwayat ya. Wallahu a'lam benar atau tidak. Fa adkhaltu rajulan, lalu saya pun memasukkan seorang laki-laki ya'kulu ma'ahu yang makan bersama Ibnu Umar. Fa akala katsiran, lalu dia makan banyak. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, ya Nafi' wahai Nafi', la tudkhil hadza alayya. Engkau jangan memasukkan orang ini lagi kepada saya. Kenapa? Karena sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-mu'min orang beriman yaqulu fi mi'an wahidin, makan pada usus satu. Wal kafir, sementara orang kafir yaqulu fi sab'ati am'a, makan pada 7 usus. Karena ususnya 7, maka enggak penuh-penuh. Dimakan lagi, makan lagi, makan lagi. Muncul pertanyaan, apakah kalau kita bedah perutnya orang kafir, ususnya 7. Dan apakah kalau kita bedah perutnya orang beriman, ususnya 1? Ya ternyata tidak, sama saja ususnya. Manusia ya Pak seperti itu. Karena itulah sepakat para ulama memahami hadis ini tidak sesuai dengan dohirnya. Kalau sesuai dengan dohirnya berarti dalam perut kita ususnya 1. Dalam perutnya orang kafir ususnya 7. Itu enggak benar. Pemahaman seperti itu tidak dipakai oleh para ulama. Jadi mereka memahami hadis ini dengan majas. Sehingga maksud hadis ini adalah bahwa orang beriman itu makannya tidak rakus. Sehingga makan 1 piring sudah cukup. Tapi kalau orang kafir makannya rakus, 7 piring baru cukup. Kenapa orang beriman itu makan 1 piring sudah cukup? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia makan dengan bismillah, muncul barokah. Dia makan dengan tangan kanan sesuai sunnah, ya, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menghasung kita untuk tidak makan terlalu banyak, tapi makan sesuai dengan keperluan saja. Dan tentu saja keperluan antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Adik saya makan nasinya agak muncung, saya agak leper. Kenapa? Tubuh saya kecil. Adik saya tubuhnya gede. Nah, wajar seperti itu, nggak ada masalah. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya 5394. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahidin wa innal kafira aw qala al munafiq. Ini rawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan kafir atau munafik. Fala adri ayyahuma qala Ubaidullah. Saya tidak mengetahui mana dari keduanya yang dikatakan oleh Ubaidullah. Ya'kulu, dia makan fi sab'ati am'a, pada 7 usus. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, hanya bedanya pada sisi sanadnya saja. Berikutnya 95. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Amrin qala kana Abu Nahik, adalah Abu Nahik, ini seorang laki-laki dari Makkah. Rajulan akulan, seorang laki-laki yang banyak makannya. Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepada Abu Nahik, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
innal kafira sesungguhnya orang kafir ya'kulu fi sab'ati am'a makan pada 7 usus. Faqala maka Abu Nahik menjawab, fa ana u'minu billahi wa rasulih, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah sebabnya para ulama sepakat memahami hadis ini tidak sesuai zahirnya. Abu Nahik Muslim, tapi ternyata ususnya perlu makan banyak. Sehingga kalau diterapkan kepada hadis tadi bahwasanya ususnya orang beriman satu sehingga tidak perlu makan banyak, tidak tepat. Ternyata dia perlu makan banyak. Ya mungkin karena Abu Nahik ini orangnya badannya besar, pekerjaannya keras, berat ya sehingga dia makannya banyak. Nah, sehingga dia meskipun makan banyak tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 96. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ismail qala hadatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul muslim orang muslim makan fi mi'an wahidin pada usus satu wal kafir sementara orang kafir ya'kulu makan fi sab'ati am'a pada 7 usus yaitu makannya banyak serakah karena tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 97. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah an Adi bin Thabit an Abi Hazim an Abi Hurairah anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki karena adalah dia itu yakulu makan aklan katsiran makan yang banyak fa aslama lalu dia masuk Islam fa kana yakulu lalu adalah dia makan aklan qalilan makan yang sedikit fa dzukira maka disebutkanlah hal itu lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka beliau bersabda, innal mu'mina sesungguhnya orang beriman ya'kulu fi mi'an wahidin makan pada satu usus. Wal kafira dan sesungguhnya orang kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain makan pada 7 usus. Nah, makanya kalau dipahami ini sesuai zahirnya enggak bisa. Satu orang yang sama kemarin ususnya 7, sekarang ususnya berubah jadi 1, enggak bisa ya. Ya, tetap ususnya sama di dalam perutnya itu. Tapi kemarin makannya banyak, sekarang makannya sedikit. Kemarin serakah, sekarang tidak serakah. Kenapa? Setelah Islam dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa laki-laki ini diperselisihkan oleh para ulama, siapakah dia? Salah satu pendapat mengatakan dia adalah Thumamah bin Uthal, seorang sahabat Nabi yang asalnya kafir, kemudian ditawan oleh Khalid bin Walid dan kawan-kawan, akhirnya kemudian masuk Islam. Dan Thumamah bin Uthal ini ketika menjadi tawanan diikat oleh Nabi di tiang Masjid Nabawi. Makanya para ulama berpendapat boleh orang kafir dimasukkan di masjid apabila ada maslahat. Maslahatnya apa di sini? Diharapkan dia masuk Islam. Karena kalau dia mengetahui bagaimana keseharian umat Islam, bagaimana kondisi ibadah mereka, akhirnya tertarik masuk Islam, enggak ada masalah. Tapi kalau mereka masuk masjid hanya untuk foto-foto di dalam masjid, ya, misalnya orang kafir yang melancong ke Indonesia dari negeri barat, kemudian masuk ke Masjid Agung Solo, ya, enggak boleh, enggak kita izinkan. Karena dia hanya jalan-jalan saja, tidak ada maslahat untuk masuk Islam sama sekali. Allah mengatakan, fala yaqrabul masjidal haram. Tidak boleh orang kafir masuk ke Masjidil Haram. Demikian juga masjid-masjid yang lainnya hukumnya sama. Karena semuanya adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya babul akli bab makan muttaki'an dengan bersandar. 98. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Nu'aimin qala hadatsana Mis'ab an Ali bin Aqmar qala sami'tu Aba Juhaifata radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu saya tidak makan muttaki'an dengan bersandar. Ini bukan perintah, ini bukan larangan, tapi ini hanya khabar atau berita. Sehingga para ulama katakan hukumnya tidak sampai haram makan bersandar ini. Hukumnya hanyalah makruh saja. Dan bersandar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah sebagaimana kita paham ya, namanya bersandar itu berarti lendetan. Orang-orang Arab biasanya kalau duduk kemudian di samping kanannya atau di samping kirinya ada bantal. Nah, makan sambil lendetan. Nah, itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaannya orang-orang kaya yang makannya banyak-banyak.
sehingga menikmati makan dengan cara seperti itu. Makan sambil di sampingnya ada bantal atau ada guling sambil lendetan. Makannya banyak. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud muttaqi atau bersandar, itu adalah kalau kita duduk di atas sesuatu yang empuk seperti ini. Nah, seperti ini saya disebut muttaqi. Kenapa? Duduknya sesuatu yang empuk begini. Nah, maka Nabi tidak pernah makan dalam kondisi seperti ini. Jadi makannya bagaimana? Lesehan. Kemudian tanpa alas yang empuk. Tidak pakai bantal, tidak pakai apa. Ya. Tapi hanya sekedar tikar biasa, untuk menghindari dari kotornya tanah saja, ya. Tapi tidak pakai sesuatu yang empuk seperti ini. Ini semuanya makruh karena merupakan adat kebiasaan orang-orang yang suka memperbanyak makan. Maka Nabi menyelisih adatnya orang-orang yang suka memperbanyak makan seperti itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyaka wat-tana'um." Hindarilah bernikmat-nikmat. Fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Hamba-hamba Allah yang baik bukanlah orang-orang yang bernikmat-nikmat. Maka makan dengan bersandar, kemudian di atas sesuatu yang empuk, kemudian makannya banyak, segala macam dimakan, beraneka ragam dimakan. Ini termasuk dari bentuk-bentuk tana'um yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Sayyidina Umar memukul putranya kalau makan dengan dua lauk. Tahu sama tempe dipukul oleh Sayyidina Umar. Kamu itu tana'um. Maka kalau Sayyidina Umar sekarang masih ada hidup, mungkin kita semuanya kena pukul. Karena lauk kita seringnya dua. Tahu, tempe, atau yang lainnya. Udah satu macam saja kalau Sayyidina Umar. Berikutnya 5399 qala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah qala akhbarana Jarirun an Mansurin an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala kuntu adalah aku indan Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka beliau bersabda li rajulin indah kepada seseorang yang ada di hadapan beliau, la akulu wa ana muttaqi. Saya tidak makan dalam kondisi bersandar. Makruh saja, tidak sampai kepada haram. Berikutnya bab syiwa. Bab syiwa. Syiwa itu adalah membakar makanan. Jadi sate dibakar dan sebagainya. Wa qaulillahi ta'ala dan kalam Allah Ta'ala faja'a bi'ijlin hanil. Maka Nabi Ibrahim datang dengan anak sapi yang sudah dibakar, dipanggang. Ini surat Hud ayat 69. Ai maksudnya masywiyin, dibakar atau dipanggang. Jadi maksudnya makan daging yang dibakar, dipanggang, ini bukan sesuatu yang haram. Ini boleh. Memang ini termasuk kelezatan dunia, tapi bukan sesuatu yang haram. Kita disuruh untuk makan yang sedang-sedang, sederhana, tapi bukan berarti dilarang sesuatu yang lezat, bukan. Ya. Jadi makan daging dibakar nggak ada masalah. Ya. Ayam bakar atau ikan bakar, silahkan. Memang ada kemampuan untuk membelinya, silahkan. 5400. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم قال Utia telah didatangkan an-Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabbin dengan biawak padang pasir masywiyin yang dibakar. Fa'ahwa maka beliau menjulurkan ilaihi kepada biawak tadi liyakula untuk makan. Faqila lahu maka dikatakan kepada beliau innahu dabbun sesungguhnya dia biawak. Fa'amsaka yadahu maka beliau pun menahan tangannya tidak jadi makan. Faqala Khalidun maka berkata Khalid aharaman huwa apakah haram biawak itu? Qala beliau mengatakan la tidak. Walakinnahu akan tetapi biawak itu la yakunu tidak ada bi ardi qaumi pada tanah kaumku yaitu di Mekah. Fa'ajiduni a'afuh maka saya mendapati diri saya ini jijik kepadanya. Fa'akala Khalidun maka makanlah Khalid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasul yang zur melihat kepadanya. Nah, fikihnya berarti bagaimana? Berarti halal. Karena Nabi tidak mungkin melihat sesuatu yang maksiat kemudian beliau diam, tidak mungkin. Beliau maksum dari perbuatan maksiat. Termasuk perbuatan maksiat adalah diam terhadap kemaksiatan. Nah, maka khusus untuk Nabi diamnya itu bisa jadi dalil.
Tapi selain Nabi, diamnya tidak bisa jadi dalil. Seseorang melakukan sesuatu, kemudian ada sahabat Nabi melihat diam. Nah, itu bukan dalil. Karena bisa saja sahabat Nabi ada rasa takut dan sebagainya, sehingga dia diam terhadap kemaksiatan yang dilakukan di depan dia. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak mungkin. Ya, beliau diam terhadap kemaksiatan yang ada di depan dia, di depan beliau. Qala Malikun an Ibnu Syihabin bi dhabbin mahnudhin. Nah, jadi kalau yang tadi masywiyin, kalau di sini mahnudhin, tapi artinya sama, yaitu dipanggang atau dibakar. Berikutnya babul khazirah, bab khazirah. Khazirah itu adalah makanan yang dibuat dari tepung dicampur minyak samin, kemudian dikasih dengan sesuatu yang manis. Dan ada juga tafsir yang lain. Tapi kita tafsir dengan satu tafsir saja, tidak ada masalah. Tepung, minyak samin, kemudian ditambah sesuatu yang manis. Qala an-Nadhr, berkata Nadhr, al-khazirah, yang disebut khazirah itu minan nukhalah, dari nukhalah. Nukhalah itu adalah apa namanya, kulit dari biji-biji yang sudah ditumbuk. Di biji ditumbuk, kemudian kan kulitnya lepas. Nah, kulitnya itu disebut nukhalah. Wal harirah, adapun harirah pakai ha, itu minal laban, dari susu. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau ada titiknya, khazirah itu dari nukhalah. Tapi kalau harirah tanpa titik, itu dari susu. 5401 wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Laitsu an Uqailin an Ibnu Syihab qala akhbarani Mahmud bin Rabi' al-Ansari anna Ibban bin Malik wa kana dan adalah Ibban min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran, termasuk orang yang ikut perang Badar. Jumlahnya berapa? 313 orang yang ikut perang Badar. Makanya di Indonesia ada Laskar 313. Itu mengingat kepada ahli Badar. Motor saya tulisi 313 ya, untuk tanda. Ini termasuk Laskar. Hati-hati. Minal Ansar, dari kalangan Ansar. Annahu, bahwasanya beliau itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku ini angkartu, saya mengingkari basari, pandangan saya. Maksudnya mata saya sudah tidak jelas lagi. Jadi matanya hampir buta. Mungkin katarak, mungkin yang lain. Basar itu adalah mata untuk kepala kita. Kalau mata untuk hati namanya apa? Basirah. Nah, jadi ada orang yang basornya kuat tapi basirahnya tidak kuat. Ada yang basornya lemah tapi basirahnya kuat. Ada yang dua-duanya kuat, ada yang dua-duanya lemah. Mudah-mudahan Allah kuatkan basirah kita. Wa ana, dan saya ini usalli, saya salat liqaumi, untuk kaum saya, yaitu jadi imam. Fa idza kanatil amtar, apabila datang hujan, salal wadi, mengalirlah lembah, alladzi baini wa bainahum, yang ada antara saya dengan mereka. Makanya lam astati, saya tidak mampu, an atiya masjidahum, untuk mendatangi masjid mereka, fa usalli lahum, lalu saya salat mengimami mereka. Fawaditu, maka saya sangat ingin ya Rasulullah, annaka, bahwasanya Anda ta'ti, datang, fatusalli fi baiti, lalu engkau salat di rumah saya, fa'attakhidhuhu musalla, maka saya menjadikan tempat itu sebagai tempat salat saya. Nah, ini dalil disyariatkannya kita membuat tempat salat di rumah kita masing-masing. Jadi ada satu tempat yang biasa digunakan untuk salat sunnah, salat tahajud, salat duha, di situ ya disiapkan. Jadi tempatnya bersih sehingga setiap saat bisa digunakan untuk salat. Dan itu sudah ditulis babnya oleh Imam Bukhari dalam kitab yang lain. Beliau mengatakan babu ittikhadil musalla fil buyut, atau ittikhadil masajid fil buyut. Bab membuat masjid-masjid di rumah kita masing-masing. Jadi maksudnya ada satu area digunakan untuk kita salat di situ. Dan ini kata guru kami, Syekh Walid, beliau mengatakan ini adalah sunnah mahjurah, ya, karena tidak banyak yang melakukannya. Karena itu silahkan dilakukan. Faqala, maka beliau mengatakan sa'af'alu insyaallah, saya akan melakukan insyaallah. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah
ditambahi dengan kata-kata insyaallah. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan insyaallah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kana darakan li hajatih. Kalau seseorang itu mengucapkan insyaallah, maka dia akan terbantu untuk mendapatkan hajatnya. Tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ucapan insyaallah. Dan wirid-wirid yang lain juga begitu, ya. Menyebabkan urusan kita jadi mudah gitu. Misalnya kita melihat motor kita atau mobil kita atau anak kita atau harta kita atau kebun kita bagus, ya. Nah, maka jangan lupa berzikir kepada Allah. Ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, akan diberkahi. Itu yang kita lihat. Kalau kita takjub tanpa berzikir, nah itu bisa rusak tiba-tiba apa yang kita lihat dengan takjub tadi. Qala Idban, berkata Idban, faghada, maka berpagi-pagilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr, bersama Abu Bakar, hina irtafa'an nahar, ketika sudah tinggi siang, yaitu ketika waktu duha. Fasta'dzana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi minta izin, fa'adzintu lahu, maka saya pun memberikan izin untuk beliau. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bertamu pada waktu duha. Maka boleh bertamu pada waktu duha kalau memang tidak mengganggu kepada orang yang kita bertamu kepadanya. Yang kedua, kalau kita mau masuk rumah orang, maka minta izin dulu. Meskipun dia Rasulullah, tetap wajib untuk minta izin. Falam yajlis, lalu beliau tidak duduk hatta dakhala al-baita, sampai beliau masuk ke dalam rumah. Thumma qala li, kemudian bersabda kepada saya, aina tuhibbu, di mana engkau senang, an usalliya, bahwasanya saya salat min baitika, dari rumahmu. Fa asyartu, maka saya menunjuk ila nahiyatan, kepada satu sudut minal baiti, dari rumah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdiri, fakabbara, lalu takbir, fasafafna, lalu kami pun berbaris, fasalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, yaitu salat duha, thumma sallam, kemudian beliau salam. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, boleh salat sunnah berjamaah, karena di sini beliau salat duha berjamaah. Dari mana tahunya berjamaah? Fasofafna. Kami berbaris, maksudnya menjadi makmum beliau. Tapi memang sholat sunnah berjamaah itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau madhab Syafi'i itu meluaskan, jadi boleh secara mutlak. Kalau madhab Maliki membolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, yang melakukan tidak banyak, karena di sini cuma 3 orang, Abu Bakar, Rasulullah, sama Idban. Yang kedua, tempatnya tertutup, karena dalam rumah, bukan di tempat yang terbuka seperti masjid, lapangan, dan sebagainya. Syarat yang ketiga, tidak dijadikan sebagai rutinan, ya. Karena ini hanya 1 kali. Ya. Nabi tidak merutinkan, ayo salat duha jamaah, enggak begitu. Nah, maka kalau pakai mazhab Maliki, 3 syarat ini dipenuhi dulu. Ya. Kalau pakai mazhab Syafi'i, lebih umum, ya, bebas. Sehingga santri-santri yang tidak mudah salat tahajud, dibangunkan supaya tahajudnya berjamaah di pesantren, itu pakai mazhab Syafi'i. Karena jumlahnya banyak santri. Nah, kemudian tahajud berjamaah di luar Ramadan. Nah, ini kalau mazhab Maliki enggak boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kalau kita punya satu keperluan, maka langsung lakukan, jangan melakukan yang lain. Nabi diundang untuk sholat, maka beliau saat datang langsung mana tempat sholat. Karena kalau kita itu melakukan yang lain, maka biasanya itu yang utama malah jadi terlupakan. Seperti ibu-ibu yang mau belanja sesuatu, ya. Sampai di mall dia menoleh, ini ada, ini ada, ini ada, ini diambil semua. Akhirnya sampai rumah, oh iya, tadi saya ingin membeli sesuatu, lupa. Gara-gara membeli yang lain. Itu karena dia tidak fokus kepada sesuatu yang akan dia lakukan. Berikutnya, wahabasnahu, lalu kami menahan beliau ala khazirin, pada makanan khazir, sona'nahu, yang kami telah membuatnya. Fathaba, maka kumpul. Thaba itu artinya apa? Ijtama'a. Ada enggak dalam Quran? Wa il ja'alal baita masabatan linnas, yaitu mujtama'an linnas, tempat kumpulnya manusia. Fasaba, maka berkumpullah fil baiti, di rumah itu, rijalun, beberapa orang, min ahli dari penghuni kampung tersebut. Dar itu adalah kumpulan rumah. Satu rumah bait, tapi kalau kumpulan rumah dar. Dzawu adadin, yang memiliki jumlah. Fajtama'u, lalu mereka kumpul. Faqala qailun minhum, maka seorang berkata dari mereka, aina Malik bin Dukhshun,
Di mana ini Malik bin Dukhshun kok enggak tampak? Faqala ba'duhum, maka sebagian mengatakan, dzalika munafik. Itu Malik itu orang munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqul." Jangan mengatakan begitu. Kenapa? Karena masalah cinta itu dalam hati, Pak. Dari mana kamu tahu bahwa dia tidak cinta kepada Allah? Oh, dia itu jarang ke masjid. Jarang ke masjid apakah tidak cinta kepada Allah? Belum tentu. Bisa jadi dia punya udzur. Setiap kali ke masjid, maka dia akan diikuti oleh anaknya. Anaknya ramai sekali di masjid, nggak bisa diatur, mengganggu jamaah. Akhirnya dia terpaksa salatnya di rumah. Mungkin, ya, karena kan ada anak yang begitu, modelnya nggak mudah diatur. Ya. Sehingga kalau dia nekat ke masjid akan mengganggu jamaah. Nah, akhirnya bapaknya ngalah salat di rumah, jamaah sama istrinya. Berarti dia punya udzur. Ya. Nah, jadi jangan mudah-mudah mengatakan dia tidak cinta sama Allah dan Rasul. Cinta itu dalam hati. Ya, kita nggak tahu isi hati orang. Ala taqul, jangan mengatakan. Ala tarahu, bukankah engkau melihat dia? Qala, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yuridu bidzalika, dia menghendaki dengan ucapan itu wajah Allah, itu ingin mendapatkan ridha Allah sehingga bisa melihat wajah Allah dalam surga. Qala, dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih paham. Qala qulna fa inna, maka sesungguhnya kami nara wajhahu, kami melihat arahnya, wa nasihatahu, dan nasihatnya, ilal munafikin, kepada orang-orang munafik. Jadi kalau melihat ucapannya itu kok condongnya kepada orang-orang munafik. Faqala, maka beliau bersabda, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, telah mengharamkan terhadap neraka, man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia mencari dengan ucapan tahlil tersebut akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Diringkasnya Malik bin Dukhshun ini bagaimana? Malik bin Dukhshun ini memang ada kecondongan kepada orang-orang munafik, tapi akhirnya ya dia menjadi sahabat Nabi yang baik. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, "Tsumma sa'altu al-Husain bin Muhammadin al-Ansari, ahad bani Salim, wa kana min saratihim." Dia termasuk dari tokoh-tokoh mereka, an hadithi Mahmudin fasaddaqahu. Jadi hadis ini dikuatkan oleh perawi yang lain, intinya begitu. Berikutnya babul akid. Bab akid. Apa itu akid? Keju. Jadi makan keju boleh, ada dalilnya. Ini semua bab-bab ini sebenarnya tidak begitu penting karena kita punya kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu mubah. Jadi mau akid, mau khazir, mau sawik, mau apapun, pokoknya tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti hukum asalnya mubah. Nah, kalau memang tidak begitu penting, kenapa Imam Bukhari, demikian juga ulama-ulama yang lain, membuat bab-bab judul-judul seperti ini, bab makan sawik, bab makan keju, dan sebagainya. Karena mereka punya kaidah, kalau bisa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada dasarnya. Ini stata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Kalau bisa menggaruk kepala pun pakai dasar, pakai dalil. Ada nggak dalilnya garuk kepala? Ada, silahkan. Nggak ada ya sudah, nggak usah digaruk. Nah, itu kaidahnya mereka para ulama-ulama ahli hadis. Sehingga segala sesuatu besar kecil mereka cari dalilnya. Ya. Maka di sini ditemukan dalil makan keju. Wa qala Humaydun, berkata Humaid, sami'tu Anasan. Saya mendengar Anas, banan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah membina, maksudnya mengumpuli bi Safiyah, dengan Safiyah pada malam pertamanya. Fa'alqat tamra, lalu beliau itu menaruhkan kurma, wal akita, dan keju, wasamna, dan minyak samin. Wa qala Amr bin Amrin an Anasin, sana'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi membuat haisan, makanan namanya hais. Ini dua riwayat tidak bertentangan. Yang satu mengatakan kurma plus keju plus samin. Yang satu mengatakan hais, tidak bertentangan. Kenapa? Karena tiga macam makanan ini ketika dikumpulkan jadi satu, itu namanya berubah menjadi hais. Dari hadis ini diambil pelajaran bolehnya seseorang menikah pada waktu safar,
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofiyah ya, pada waktu safar. Jadi pulang-pulang bawa oleh-oleh istri untuk istri-istrinya yang ada di rumah. Kemudian menunjukkan juga bolehnya seseorang membuat walimah pada waktu safar. Karena ini walimahnya juga di tengah perjalanan. Kemudian menunjukkan juga bahwasanya walimah itu tidak harus mewah, sederhana sesuai dengan kemampuan. Cuma ada kurma, keju, minyak samin. Daging tidak ada. Gandum tidak ada. Jadi kalau zaman sekarang walimah tanpa nasi, tanpa daging. Berarti walimahnya apa? Gorengan. Enggak apa-apa. Walimahnya apa? Mie ayam. Sak gerobak kita undang. Kita punya tetangga ahli mie ayam ya. Kita undang. Biasa jual berapa, Pak? Sehari itu berapa mangkok? 100 mangkok. Oke, saya undang 100 orang walimah saya. Makan bersama satu gerobak mie ayam. Nah, udah jadi walimah. Jadi walimah jangan dibuat pusing. Artinya kalau punya kemampuan 2 juta, 2 juta buat walimah. Jangan utang. Kemampuannya 5 juta, udah 5 juta buat walimah, nggak usah pakai utang-utang segala. Berikutnya 5402. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Abi Bishr an Sa'id an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ahdat telah menghadiahkan khalati bibi saya, yaitu siapa? Maimunah, ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaban, akan beberapa dhab atau biawak. Boleh juga khalati di sini adalah Ummu Hafidah tadi ya. Karena asalnya yang membawa Ummu Hafidah kemudian dihidangkan di rumahnya Maimunah. Wa aqitan dan keju-keju, wa labanan dan susu. Fawudi'a lalu diletakkanlah ad-dabbu biawak itu ala ma'idatihi, di atas hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau kana haraman, seandainya biawak itu haram, lam yudha, tidak akan ditaruh di atas hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaribal laban, dan beliau minum susu, wa akalal akid, dan beliau makan keju. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh dalam satu majelis kita makan beraneka ragam. Makan keju, minum susu, makan biawak. Nah, nggak ada masalah seperti itu. Jadi gorengan, lotes bermacam-macam ya. Kemudian minumnya juga ada, tidak ada masalah. Ini bukan sesuatu yang diharamkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu juga tidak wajib. Melihat anaknya makan 2 lauk dipukul, nah, enggak wajib seperti itu. Jadi apakah haram kita makan 2 lauk? Tidak. Man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia? Termasuk makanan-makanan ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Jadi tidak haram. Nah, tapi Sayyidina Umar berbuat seperti itu karena beliau ingin anak-anaknya itu tidak cenderung kepada dunia, tapi fokusnya kepada akhirat. Sampai di sini dulu karena sudah jam 7. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.